Senjata marketing properti. Senjata marketing properti sering ditanyakan kepada saya, baik melalui seminar ataupun saat briefing tim saya sendiri. Sebetulnya apa sih senjata properti kita, agar kita memudahkan kita dalam mengedukasi konsumen, sehingga konsumen langsung paham apa yang kita inginkan. Sebetulnya senjata marketing properti itu banyak sekali, tapi akan saya sederhanakan menjadi dua hal saja. Yang pertama adalah product knowledge itu sendiri. Product knowledge benar-benar harus kita pahami, karena melalui product knowledge itulah kita akan masuk pembicaraan kita kepada konsumen. Semisal ketika konsumen chat kita, ketika kita pasang iklan, ya polanya seperti itu ya, dan iklan kita dibaca oleh konsumen kita, kemudian konsumen kita mendadak langsung WA kita, isi WA-nya, "Mas, itu legalnya apakah sudah SHM?" Berarti konsumen tersebut kemungkinan besar adalah fokus kepada, atau yang lebih penting dari rentetan properti adalah legal dari properti tersebut. Atau misal si konsumen tersebut WA Anda dengan kata-kata, "Mas, apakah harga tersebut sudah termasuk ini dan itu?" Berarti sensitivitas atau sensitifnya konsumen tersebut ialah tentang harga. Atau waktu iklan Anda tertulis diskon 10 juta rupiah untuk pembelian bulan ini, dan konsumennya WA, "Apakah sudah termasuk diskon 10 juta?" Berarti orang tersebut juga kemungkinan besar adalah sensitifnya di harga. Ketika Anda paham produk knowledge, benar-benar memahami produk knowledge properti Anda akan masuk langsung membicarakan dengan menjawab semua yang ditanyakan konsumen tersebut. Bahkan hal ini bisa menjadi acuan atau sedikit acuan untuk riset kecil-kecilan terhadap iklan kita selanjutnya. Kalau yang nanya iklan kita kemarin banyak yang nanya tentang legal, banyak yang tanya tentang DP, atau banyak fokus ke harga, maka di iklan selanjutnya gambar iklan Anda, copywritingnya banyak membahas dengan masalah harga dan juga masalah tulisan legal. Jadi legalnya seperti apa, Anda langsung cantumkan kelebihan SHM sudah split, seandainya kalau sudah split, kemudian harga belum termasuk diskon. Nah, artinya di benak konsumen akan, wah berarti ini harga segini kan sudah murah, belum dikurangi diskon lagi, akan berpikir harganya akan lebih murah lagi. Maka ketika Anda publikasikan iklan yang selanjutnya setelah dapat feedback dari konsumen tadi, kemungkinan besar akan banyak konsumen-konsumen lain yang tertarik, karena sejatinya konsumen yang tanya-tanya di awal iklan Anda itu adalah mewakili konsumen-konsumen yang lain yang sejenis, yang kebanyakan orang bertanya. Namun kalau orang bertanya apakah itu sudah ready, apakah ready propertinya, maksudnya apakah inden, kemudian itu lebar kamarnya, berarti orang tersebut fokus di rumah tinggal atau segera dihuni. Oleh karenanya, ketika kita kembali lagi ke product knowledge, oleh karenanya product knowledge benar-benar harus kita pahami sebelum kita membuat iklan, sebelum kita langsung berhadapan-hadapan dengan konsumen atau cecetan dengan konsumen, harus benar-benar dipahami. Itulah senjata yang sangat-sangat penting, yaitu product knowledge itu sendiri.
Kemudian senjata yang kedua adalah penawaran. Memberikan penawaran ada dua hal juga. Memberikan penawaran kepada orang yang belum pernah survei lokasi atau belum pernah ketemu Anda, itu berbeda dengan orang yang sudah survei lokasi. Orang yang baru chat langsung nawar, ya ada sih mungkin kemungkinan beli, tapi keseriusan belinya masih diragukan. Oleh karenanya harus dibedakan. Kita sebagai marketing properti harus benar-benar membedakan antara orang yang sudah survei lokasi dan belum survei lokasi. Semuanya kita pancing. Stepnya adalah ketika banyak nanya minta harga diskon, untuk harga diskon insya Allah ada Pak. Akan tetapi kalau Bapak dalam minggu ini atau dalam 3 hari ke depan melakukan survei lokasi, kita ada diskon sekitar sekian sampai sekian juta rupiah, dan itu hanya didapat oleh orang-orang yang survei lokasi di hari tersebut. Ini adalah pancingan agar orang tersebut yang belum survei lokasi mau survei lokasi. Goalnya bukan untuk jualan atau bukan untuk memberi diskon, tapi goalnya agar orang tersebut survei lokasi. Ketika di lokasi, Anda akan lebih memfokuskan orang tersebut keminatannya kira-kira di blok depan atau blok belakang, kira-kira di tipe yang 36 atau 30 atau mungkin 45 dan sebagainya. Ketika konsumen tersebut mulai mengerucut kemauannya, keinginannya mulai mengerucut, akhirnya Anda membahas cara bayar. Ketika itulah diskon yang lebih gede lagi Anda keluarkan, tapi dengan satu syarat Pak. Kalau Bapak tanda minatnya dibayar hari ini, semua fasilitas ini diskon lebih gede 2 kali lipat dari yang disampaikan di awal sebelum survei akan diberikan pada hari itu juga. Dan ketika konsumen mulai ragu atau saya ingin bertanya kepada istri saya dulu, saya akan bertanya kepada orang tua saya dulu, atau terakhir mungkin saya pengen konsultasi dengan kucing saya dulu di rumah, Anda bisa menyampaikan, Pak, DP di kami, tanda jadi di kami itu sifatnya tidak mengikat. Artinya kalau Bapak sudah tanda jadi dan Bapak kembali pulang, kemudian di rumah kok dirasa Bapak tidak cocok atau keluarga Bapak tidak setuju karena mungkin feng shui atau karena mungkin salah satu hal, intinya tidak setuju, Bapak boleh kok datang kemari untuk mengambil tanda jadinya tadi. Tidak ada potongan Pak, dikembalikan 100%. Atau Bapak mungkin sibuk, Anda boleh telepon saya kok Pak, saya antar ke rumah Pak tanda jadinya, dan tetap tidak ada potongan. Mendadak konsumen tersebut kemungkinan besar akan, wih enak banget ya, hanya meninggalkan tanda jadi saja dan tanda jadinya juga kecil, maka kemungkinan besar closing akan semakin besar. Kesempatan closing Anda akan semakin besar. Dua hal itu Anda harus benar-benar mempersiapkan, yaitu sekali lagi saya ringkas. Yang pertama adalah pahami dengan sepaham-pahamnya product knowledge. Yang kedua adalah beri penawaran kepada orang yang belum survei dan juga yang sudah survei. Meskipun berbeda, sama-sama diberi penawaran, tapi tentu saja penawarannya berbeda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.